Halo, halo, halo. Selamat datang di Piknik Yuk. Jangan lupa untuk selalu menyehatkan jiwa kita dengan berjalan-jalan, menyalurkan hobi dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Sahabat, kali ini Piknik Yuk akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi salah satu tempat wisata di Kota Blitar, yaitu bagi penggemar kopi ini merupakan tempat yang cozy banget. Namanya The Karanganyar Coffee Plantage. Kawasan ini adalah kebun kopi dan pabrik kopi peninggalan Belanda, baru dibuka sebagai tempat wisata pada Desember 2016. Meski belum lama, kiprah The Karanganyar Coffee Plantage di dunia pariwisata sudah kesohor. Gaungnya santer terdengar baik di kalangan pecinta kopi maupun penggemar liburan. Kebun yang berlokasi di Karanganyar Timur Nglegok, Blitar ini mempunyai sejumlah atraksi wisata yang menarik. 3 di antaranya harus Anda coba ketika melancong ke sana. Yang pertama adalah belajar kopi sambil naik ATV. Luas kawasan The Karanganyar Coffee mencapai 250 hektar. Hampir seluruhnya merupakan kebun yang ditumbuhi tanaman kopi. Untuk berkeliling tentunya tak memungkinkan kalau cuma ditempuh dengan jalan kaki. Maka itu pengelola menyediakan ATV. ATV bisa disewa dengan biaya 150.000 sebanyak 1 jamnya. Sepanjang perjalanan, pengunjung bisa menyaksikan pemandangan pohon-pohon kopi dan buahnya yang eksotis. Wisatawan juga bisa belajar menyemai hingga memanen bijinya. Apalagi di sepanjang jalur terdapat papan informasi mengenai kopi-kopi tersebut. Selain naik ATV, keliling kebun kopi juga bisa dilakukan dengan naik jeep loh ya. Dan yang kedua adalah keliling museum. Tak cuma ada kopi, di kebun ini Anda dapat menjumpai sedikitnya 3 museum. Museum-museum itu dikelola oleh Heri Nugroho, mantan Bupati Blitar yang juga keturunan Denny Roshadi, pemegang tongkat estafet kepemilikan kebun berstatus hak guna usaha pasca Belanda. Ada Museum Pusaka, Museum Blitaran, dan Museum Purnabakti. Museum Blitaran berisi lukisan-lukisan koleksi pribadi pengelola kebun kopi. Ada lukisan karya seniman kawakan Nusantara Basuki Abdullah. Ada pula goresan tangan Lim Wasim, Rustam Maji, dan Asrofil Huda. Yang unik, ada lukisan yang digubah dari ampas-ampas kopi. Museum Pusaka berisi keris-keris kuno berbagai jenis, misalnya keris Omyang, keris Tilam, keris Keleng Teluk 7, dan keris Junjung Derajat. Ada juga benda pusaka keraton seperti tombak di salah satu ruangan Nyi Roro Kidul. Ruangan ini terasa sakral, pengunjung tak boleh memotret-motret benda pusaka ini bila memasuki ruangan ini. Adapun Museum Purnabakti berisi dokumentasi mengenai para pemimpin Blitar yang sudah pensiun. Tujuannya supaya pengunjung tahu sejarah Blitar lewat sistem birokrasinya. Dan yang ketiga, menjadi relawan pengelola kopi. Kegiatan ini adalah program yang digelar khusus untuk wisatawan asing. Para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kebun diperkenankan menjadi pengelola kebun mulai dari petani hingga menyeduh kopi. Program ini digelar selama 2 pekan loh. Para wisatawan mancanegara akan bekerja sebagai karyawan di pabrik kopi tanpa dibayar. Umumnya, yang tertarik mengikuti program volunteer ini adalah wisatawan asal Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Kebanyakan turis itu tertarik datang memang untuk belajar kopi-kopi Nusantara. Selain 3 agenda wisata itu, pelancong bisa juga menikmati syadunya kebun dengan menyeruput secangkir kopi di kafe-kafe yang terdapat di bagian muka kawasan. Kopi andalannya adalah Robusta dengan merek The Karanganyar Coffee.
Secangkir kopi ini dijual dengan harga 10.000 dan untuk setiap memasuki kawasan perkebunan, pelancong hanya perlu membayar tiket sebesar 15.000 aja. Murah meriah bukan? So, selamat menikmati keindahan dari The Karanganyar Kebun Kopi.